Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi habibina syafi'an Rasulullah sallallahu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi azwajih bilatih. Inna Allah ya'ala rijani fil jannah wa yafa'ala bi asrarihim wa warihim wa alamna fadil barakatuh fi dini wa dunya al akhirah. Waj'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim. ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاضل صاحب الكتاب سيد أبو عبد الله محمد يوسف الثاني ثم إلى شيخ شرها إمام محمد الدسوقي ثم إلى حضرة الوالد الحبيب محسن عباس شريفنا نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi liwujudih ay adamu iradatihi lau ta'ala au ma'aduhuli au bil ghaflati au bita'lili au bitab'i. Yang berikutnya adalah yang ke-8, yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menciptakan sesuatu dari alam disertai dengan keterpaksaan atas wujudnya. Maksudnya bukan atas kehendaknya sendiri, atau disertai dengan lalai atau lupa, atau disertai dengan perbuatan elat, atau disertai dengan perbuatan tabiat. Artinya mustahil Allah menciptakan alam dengan keadaan itu semua. Bikin alam dengan terpaksa. Terpaksa itu bisa jadi nggak sengaja, bisa jadi pokoknya bukan atas maunya sendiri. Bikin alam dengan lalai, lupa. Bikin alam dengan elat atau dengan tabiat. Qad arafta anna haqiqatal iradah hiyal qasdu ila tahsisil jaiz
li ba'di ma yajuzu alaih. Sungguhnya kamu sudah benar-benar tahu bahwa hakikatnya iradah, hakikat dari sifat iradah bagi Allah adalah qasdun ila tahsis, betul-betul berkeinginan, berkemauan untuk menentukan sesuatu gitu loh. Dari perkara jaiz dengan sebagian apa yang mungkin terjadi pada perkara jaiz itu. Jadi yang namanya iradah itu menuju atau menyengaja gitu loh. Sengaja menentukan gitu maksudnya. Kalau ada iradah kok nggak sengaja, ya bukan iradah. Ente lagi jalan tahu-tahu nampel gelas pecah, itu bukan qasdun namanya kan, bukan sengaja maksudnya. Nah iradahnya Allah itu harus sengaja menciptakan, sengaja menentukan terjadinya sesuatu. Dan sesuatu itu apa? Pada sebagian yang mungkin terjadi. Gelas itu mungkin segini, mungkin segini, mungkin segini. Sengaja saya mau bikinnya segini gitu loh. Bukan, ya gimana lagi emang bisanya segitu, itu bukan sengaja. Itu keterpaksaan namanya. Wa qad taqarrara anna iradatu ta'ala amatu at-ta'alluqi li jami'il mumkinat. Dan telah tetap bahwa iradahnya Allah itu berkaitan atau berhubungan secara menyeluruh dengan semua mungkinat. Bahwa Allah itu bisa menentukan semua perkara yang mungkin terjadi, nggak terbatasi gitu loh. Ya kemarin kita ngomong Allah bisa nggak bikin sesuatu yang berat dan sampai itu nggak bisa bikin yang lebih berat lagi gitu, mentok maksudnya loh. Ya nggak ada begitu, nggak ada. Allah bisa bikin sesuatu yang berat dan beratnya sampai tidak terbatas. Allah bisa bikin sesuatu yang luas hingga luasnya tidak terbatas. Itu maksudnya, bukan Allah bisa bikin suatu tempat yang luas sampai nggak bisa bikin yang lebih luas lagi. Ini namanya kemampuannya tidak pada perkara yang mungkin, tidak menyeluruh kalau begitu, gitu loh. Jadi kita harus mengetahui secara betul-betul bahwa kehendaknya Allah itu menyeluruh pada semua perkara yang mungkin terjadi. Wa yalzamu ayyastahila wuqu'u syai'in minha bi ghairi iradatin minhu ta'ala li wuqu'i dzalika syai'. Sehingga menjadi mustahil terjadi sesuatu dari perkara mungkin tanpa iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas terjadinya sesuatu tersebut. Pasti mustahil, wajib mustahilnya gitu aja. Wajib aku digabung gimana? Wajib mustahilnya, nggak bisa yang lain. Kok ada sesuatu terjadi bukan atas kehendaknya Allah, itu wajib mustahil. Artinya super mustahil kalau itu sampai terjadi. Makanya ada orang ngomong begini, kalau saya mah bisa aja umroh tiap minggu. Kalau saya mau, sayangnya aja nggak mau. Mustahil gitu maksudnya. Kata Habib Ali Zainal Abidin, itu kebohongan namanya.
Kalau ada orang kok ngomong, kalau saya mau mah saya bisa aja begini. Kok nggak terjadi? Ya karena sayanya nggak mau. Sesuatu terjadi itu atas maunya Allah atau tidak maunya Allah, bukan maunya ente atau tidak maunya ente, bukan. Kalau Allah mau pasti terjadi, kalau Allah nggak mau ya nggak terjadi, gitu aja. Bukan kalau ente mau bisa, kalau ente nggak mau nggak begitu, enggak. Kalau ente mau banget, cocok sama Allah mau baru jadi, gitu loh. Hah? Ente mau banget tapi Allahnya nggak mau, ya nggak jadi. Entenya nggak mau, Allahnya mau, ya jadi. Ya, jadi nggak mungkin sesuatu terjadi tanpa dengan iradahnya Allah. Wa dzalika yunfi iradatu ta'ala lidziddi dzalikal waqi'. Maka kemustahilan terjadinya sesuatu hal mungkin tanpa iradahnya Allah, menafikan iradahnya Allah terhadap kebalikan sesuatu yang merupakan kenyataan. Kalau ada kok sesuatu terjadi tanpa iradahnya Allah, berarti kan menghilangkan sifat iradahnya Allah. Wa illa lajtama'a dziddan. Bila tidak demikian, maka bisa saja akan terjadi kumpulnya dua perkara yang secara bersamaan. Seperti apa? Keimanan dan kekufuran pada seseorang, Fir'aun. Kenapa? Karena sesuatu terjadi tanpa iradahnya Allah. Berarti harus ada satu yang menentukan dan yang satu lagi dihilangkan. Itu dong. Kalau tanpa iradahnya Allah bisa jadi dua-duanya. Lah ya dong, muncul dong. Bisa jadi akan munculnya dua perkara secara bersamaan. Artinya wadzalika, yang namanya mustahil itu, kemustahilan itu, kenapa? Karena itu akan menjadikan kalau itu terjadi yunfil iradatuhu ta'ala, menafikan iradahnya Allah. Lididdi dalikal waqi', atas lawan dari yang mungkin terjadi. Allah mau bikin orang itu iman, mungkin saja munculnya kafir, gitu loh. Allah mau bikin laki-laki, mungkin munculnya perempuan ketika ternafikannya iradah, gitu loh. Kalau terjadinya bukan atas iradahnya Allah, maka mungkin saja lawannya yang muncul, gitu loh. Ente nih mau bikin teh manis, jadinya pahit. Ente mau bikin nasi matang, jadinya kosong. Ada? Berarti kan itu menghilangkan iradahnya ente kan? Karena yang ente mau nggak terwujud. Ketika yang ente mau nggak terwujud, akan wujud lawan dari yang ente maui, gitu loh. Ya kan? Ente pengen dapat kerja, kok nggak terjadi? Jadinya apa? Ya nganggur, kan lawannya kan jadinya kan. Ente pengen dapat bini, kok nggak terjadi? Jadinya apa? Jomblo. Jadi
ketika hilangnya iradah maka mungkin terjadi lawannya dari si perkara yang akan terjadi gitu loh. Atau dua-duanya terjadi gitu loh maksudnya. Atau dua-duanya kumpul bersamaan. Ini wajib mustahilnya gitu loh maksudnya. Lah ya dong, masa ada dua perkara kok kumpul jadi satu, ini super mustahil gitu loh. Yang terjadi lawannya yang mustahil, apalagi dua-duanya terjadi, ini mustahil. Allah mau bikin makhluk laki, kok tahu-tahu jadinya perempuan, mustahil. Atau jadinya laki dan lebih mustahil lagi. Allah mau bikin Abu Jahal jadi kafir, kok munculnya iman, mungkin. Atau malah iman dan ya malah mustahil lagi. Wa yunfi ittisafahu ta'ala, dan menafikan kebersifatannya Allah Subhanahu wa taala bizuhuli wal ghaflati, dengan adanya lalai dan lupa. Li'annahuma munafiyani lil qasdi alladhi huwal makna iradah. Karena lalai dan lupa itu menghilangkannya apa? Qasdun, menghilangkan kesengajaan. Mau bikin tapi lupa, gimana? Saya mau bikin apa? Roti kamir, tapi lupa bikinnya roti yang lain. Berarti itu menghilangkan kesengajaan. Lupa itu jadi hilanglah kesengajaannya. Atau nggak lupa tapi lalai gitu loh. Lalai itu berarti apa? Menjadikan sesuatu ya sejadinya, maksudnya salah-salah, maksudnya mengerjakan sesuatu ya pokoknya asal jadi. Kenapa? Karena ngerjainnya dengan kelalaian gitu. Kayak apa namanya, ente mengerjakan, ente nggak bisa menghadiri sesuatu karena lupa atau karena lalai. Bisa saja datangnya terlambat, bisa ente nggak datang sama sekali. Nah, mustahil, lalai dan lupa ini menjadi ada dalam perbuatannya Allah. Karena lalai dan lupa ini akan menghilangkan apa? Kesengajaan di dalam Allah menentukan sesuatu. Li'annahuma munafiyani lil qasdi alladzi huwa ma'nal iradah. Wa yunfi aidan an takuna dzatul aliyatu illatan li wujudi syai' minal mumkinat. Dan mustahil dan akan menghilangkan pula sifat iradah itu akan menghilangkan pula kesengajaan itu apabila adanya zat Allah itu menjadi elat atas wujudnya alam semesta. Jadi wujudnya Allah itu menjadi sabab wujudnya yang lain. Kan yang namanya elat itu kan munculnya sesuatu karena adanya sesuatu yang lain tanpa adanya penghalang.
Kayak geraknya tangan berkaitan dengan geraknya si baju. Kalau tangannya gerak, bajunya pasti nggak gerak. Pasti gerak. Itu namanya elat, gitu loh. Wujudnya sesuatu menjadi kaitan dengan wujudnya sesuatu yang lain. Gitu loh. Nah, kalau wujudnya Allah menjadi kaitan wujudnya kita, berarti jelas-jelas hilangnya berarti kita muncul tanpa kita kehendaki. Gitu. Kayak saya itu mau pingin bajunya gerak atau nggak pingin, asal tangan saya gerak, baju pasti gerak, gitu loh. Berarti kan menghilangkan sifat kehendak ketika mengerjakan sesuatu dengan fi'il elat. Atau wujudnya alam ini bisa jadi sama-sama kodimnya. Ini kan begitu kan? Kalau zatnya Allah itu menjadi sebab munculnya sesuatu, kalau zatnya Allah qadim berarti alamnya qadim. Terus berarti alam ini muncul tanpa adanya kemauan dari Allah. Nah, kalau tanpa kemauan dari Allah kok bisa dalam keadaan yang berbeda-beda. Ya. Maksudnya kalau Allah nggak memaui ya munculnya satu perkara dong. Tapi ini muncul bukan atas kemauan Allah, tapi munculnya bisa beda. Gimana? Jadi mustahil pula adanya fi'il elat di dalam fi'ilnya Allah. Au mu'athiratan fihi bitab'i, atau Allah menjadikan sesuatu dengan adanya fi'il tab'i. Sebagai faktor yang mempengaruhi wujudnya sesuatu dengan adanya fi'il toba. Fi'il toba itu terjadinya sesuatu dengan sesuatu karena hilangnya penghalang. Adanya syarat sabab adam manek. Ketika syarat yang terpenuhi, sabab terpenuhi, maneknya itu hilang, maka barulah sesuatu bisa terwujud. Nah, kalau Allah kok menjadikan dengan begitu, terus yang menjadi maneknya Allah bikin itu apa? Yang bisa menghalangi Allah untuk bikin sesuatu itu apa? Kalau ente kan ngerjain sesuatu mungkin aja ada maneknya kan? Mungkin aja ada penghalangnya. Kayak apa? Api mau kamu pakai membakar, kok basah? Jadinya apa? Terhalang, gitu kan? Karena adanya basah, si api jadi terhalang. Ente mau mau motong sesuatu, yang mau ente potong kok dilapisi sama besi, jadinya terhalang. Ente mau nembak sesuatu pakai anti peluru, orangnya terhalang. Berarti kerjaan kita itu bisa nggak terwujud karena adanya penghalang. Nah, kalau Allah kok kerjanya tab'i, berarti bisa mungkin saja ada yang menghalangi perbuatan Allah, dan kerjanya Allah itu harus menunggu sempurnanya syarat dan lengkapnya syarat. Ini mustahil. Li'annahu yalzamu alaihi qidamu dzalikal mungkin. Karena kalau Allah itu bikinnya pakai elat, berarti mungkin itu akan jadinya apa? Qadim.
liwujudi iqtiranil illati lima'luliha, karena akan selalu berkaitannya si elat dengan si maklul, akan selalu bersamaan. Wa tabi'ati bimadbu'iha, begitu pula akan bersamaan tabiat dengan yang ditabiati. Wadzalika yunafi iradata wujudi dzalikal mungkin qadim. Maka kalau begitu hilangnya iradah atas wujudnya perkara yang mungkin yang bersifat qadim. Kalau si mungkinnya itu sifatnya qadim, berarti Allah nggak menghendakinya dong. Qadim berkaitan sama si qadim lah, menghendakinya kapan? Ya berarti hilangnya sifat iradah. Kenapa? Karena kemunculannya perkara itu qadim, berarti nggak sempat udah muncul gitu loh maksudnya. Ini cara berpikirnya harus begitu gitu loh. Wadzalika yunfi iradata wujudi dzalikal mungkin qadim. Li'annal qasda ila ijadil mawjud muhalun. Karena bermaksud atau apa tadi? Kesengajaan menciptakan wujud yang qadim itu mustahil. Masa sengaja mau bikin wujud yang qadim? Ada? Nah ya, wujudnya qadim kok dikehendaki bagaimana? Berarti kan ketika kemunculannya perkara yang qadim itu nggak mungkin atas kehendaknya yang lain. Makanya kalau perbuatannya Allah itu elat, berarti yang dimunculkan akan qadim. Kalau perbuatannya toba, yang dimunculkan akan qadim. Ketika dua-duanya qadim, berarti hilangnya iradah. Jadi nggak akan sempat menghendaki, gitu loh. Gimana mau menentukan wong barangnya qadim. Id huwa min babi tahsilil hasil. Ini adalah masuk perkara apa? Jadinya tahsilul hasil, ada perkara yang muncul kok mau dimunculkan. Ada perkara yang sudah nyata mau ditentukan nyatanya lagi lah, ngapain? Lampu udah nyala dinyalain. Walihada lamma taqadat al mulhidah minal falasifah ahlakahumullahu ta'ala. Karena kepastian elat bersamaan dengan yang dielati dan tabiat dengan yang ditabiatinya adalah merupakan keyakinannya kaum-kaum mulahadah. Mulahadah itu kaum yang bagaimana itu? Mulahadah itu orang-orang yang kalau kita kasih tahu sesuatu, kita kasih keterangan, dia ngomong keterangan kamu salah. Nggak begitu. Tapi ketika kita tanya, lah yang benar ya bagaimana? Nggak tahu. Itu mulahadah namanya. Jadi nggak mau menerima kebenaran. Nggak mau menerima sesuatu, tapi nggak bisa menunjukkan. Mestinya kamu nggak begitu tuh. Terus gimana? Begini, walaupun salah maksudnya loh. Tapi ada yang jadikan argumentasi ini begini enggak, begitu juga. Namanya mulahadah.
mulahid. Hah? Enggak ngeyel. Kalau ngeyel kan enggak begitu, begini gitu loh. Ini enggak. Sok tahu itu kalau dia ngasih tahu. Ini dia nggak ngasih tahu. Ini salah satu pecahannya kaum filsafat juga. Nanti filsafat juga ada beberapa golongan-golongannya. Yang dikatakan di sini ahlakahumullahu ta'ala, yaitu merupakan penyelewengannya orang-orang kelompok filsafat, yang mana semoga Allah membinasakan mereka. Di sini sebutnya apa? Penyeleweng. Kelompok yang menyeleweng, kelompok yang menyimpang, yang nyeleneh dari kaum-kaum filsafat. Filosof nyeleneh lah yang mengatakan Allah itu menjadikan sesuatu dengan ilat atau dengan tabiat. Jadi masih mengakui Tuhan-Tuhan juga yang bikin, berarti bukan masuk kelompok ateis, bukan. Kalau ateis kan nggak mengakui Tuhan bikin. Kalau ini masih ngakuin Tuhan bikin, tapi Tuhan bikinnya dengan ilat. Berarti bukan atas kemauannya sendiri. Anna isnadal alami ilahi ta'ala innama huwa ala tariqil istinadil ma'luli ilal illah. Yang mana mereka meyakini bahwa penyandaran alam semesta ini kepada Allah hanya terjadi berdasarkan penyandaran maklul atau yang dielati pada elatnya. Allah itu ya elatnya alam semesta ini. Ala tariqil isnadil ma'lul ilal illah. Qalu biqidamil alam. Maka mereka mengatakan alam ini bersifat qadim, gitu loh. Ya kan? Kalau alam bersifat qadim, berarti kemunculannya tidak dengan iroda. Berarti kemunculannya dengan ilat. Zatnya Allah yang otomatis memunculkan alam, gitu loh. Otomatis. Allah ada, otomatis alam ada, gitu loh. Tanpa dikehendaki. Ya, mereka mengatakan alam ini adalah qadim, tidak ada permulaannya. Wa nafau, dan menafikan la'anahumullah, mereka itu orang-orang yang dilaknati. Oh, serem kata-katanya yang Mendasuki ini. Udah dihancurkan, dilaknati. Ini orang-orang jami'a sifatil wajibati li maulana jalla wa'za minal qudrati wal iradati wa ghairihima. Yang mana mereka itu dengan mengatakan biqidamil alam menafikan semua sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala seperti kudrat, iradat, ilmu dan yang lain-lainnya. Wadzalika kufrun sarrahun. Dan yang begini adalah orang yang nyata kekafirannya. Serem ya. Jadi orang yang mengatakan apa? Ada sesuatu yang terjadi, ada satu hal yang terjadi di alam ini
bukan atas kehendaknya Allah, berarti kamu menghilangkan sifat iradahnya Allah. Kok ada yang terjadi, ini mah bukan urusannya Allah, enggak ditentukan oleh Allah. Allah itu enggak pengen ini terjadi, bukan ini terjadi bukan atas keinginan Allah. Ini yang berpendapat begini bisa jadi dia golongannya orang-orang filsafat tadi mulahid, bisa jadi golongan Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah cuma mengatakan ada yang terjadi di alam ini sebagiannya tidak dikehendaki oleh Allah. Sebagian yang lain dikehendaki. Kalau mulahid semuanya nggak dikehendaki. Ya otomatis sih. Zatnya Allah memunculkan zat yang lain. Berarti otomatis nih. Tanpa perlu kehendaknya. Faktor yang membedakan Mu'tazilah yang dihukumi tetap Islam dan kaum filsafat ini yang dihukumi kafir, ini bedanya nih. Ada bedanya walaupun sama-sama mengatakan ada yang tidak dikehendaki oleh Allah. Adalah Mu'tazilah hanya menafikan sifat ma'ani di luar zatnya Allah. Dan masih mengakui eksistensi sebagai sifat maknawiyah. Mu'tazilah menolak sifat kudrat, iradat, ilmu hayat ketika dikatakan sebagai sifat ma'ani yang dia itu berbeda dengan zat. Menurut kamu sifat kudrat itu perkara lain dari zat atau bukan? Sifat ilmunya Allah itu perkara lain dari zat atau bukan? Jadi apa? Jadi apa? Perkara lain dari zat atau bukan perkara lain dari zat? Lain. Mu'tazilah menolak itu. Nggak boleh. Maka zatnya Allah nggak tunggal kalau begitu. Kalau ada perkara lain, ada bel-belnya, gitu loh. Makanya ahli sunnah ini mengatakan kudrat irodat itu perkara lain hanya di dalam akal. Di dalam kenyataannya kudrat irodat bukan perkara lain gitu. Itu iman kita begitu, harus begitu tuh. Jadi kita ngomong Allah itu bersifat kudrat, irodat yang yagumu bidzatihi, perkara lain dari zat itu hanya pada omongan akal saja. Karena akal untuk menemukan zat butuh tuntunan sifat. Taunya Allah punya sifat bagaimana? Adanya fi'il. Ketika ada perbuatan menciptakan langit, bumi, yang bikin pasti punya kemampuan. Kemampuan selain zatnya. Kalau yang bikin zatnya jadinya elat. Begitu kan? Berarti kita menisbatkan pasti adanya sifat gitu kan. Lah, sifat statusnya apa? Oh, perkara lain di mana? Di dalam pemikiran. Gitu loh. Tapi dalam kenyataan sifatnya Allah bukan perkara lain. Beda sama jirim. Apa? Bukan wujudan kan? Apanya? Perkara lain itu bukan wujudan. Maksudnya nggak terhitung wujudnya zat. Sifat itu nggak terhitung wujudnya zat kan? Enggak. Artinya
bukan seperti jirim. Kalau jirim itu sifat itu betul-betul perkara lain dari zatnya gitu loh. Karena sifat ini a'rad. Apa arad itu? Baru datangnya gitu loh. Sifat ini mendatangi si zat. Maka sifat ini perkara lain dari zat. Kalau sifatnya Allah bukan perkara lain dari zat, bukan a'rad gitu loh. Karena sifat itu bukan mendatangi zatnya. Hingga kita omong dia perkara lain hanya pada pemikiran, lain pada pembahasan akal aja. Tapi pada kenyataannya bukan perkara lain. Mu'tazilah tidak mau mengatakan akal. Gitu loh. Mau di akal, mau di kenyataan tetap bukan perkara lain. Hingga kudrat, iradat, ilmu hayat dan ma'ani bagi Mu'tazilah adalah zat itu sendiri. Gitu akhirnya begitu, gitu loh. Maka dia tidak sampai kafir. Ya kan? Ya susah lah. Ya pokoknya Allah itu bikin dengan sifat ilmunya. Allah bikin dengan zatnya yang berilmu gitu loh. Ilmu itu nggak digolongkan sebagai sifat. Allah bikin dengan zatnya yang kudrat. Tapi kudrat bukan sifat. Gitu bagi mereka. Hah? Iya bagi kita. Itu jadi nantinya banyak zat. Bagi dia nggak bisa. Ya udah. Ini kan begitu kan. Kalau bagi kita kan ketika dia meniadakan sifat tapi menetapkan zat yang ilmu, zat kan jadi banyak zat kan bagi kita. Bagi dia enggak. Ya sudah. Yang penting dia tidak menolak sifat. Gitu loh maksudnya. Artinya enggak menolak sifat itu enggak ada pada Allah. Tetap itu ada pada Allah, tapi statusnya bukan ghairuzat gitu loh. Bukan perkara yang yagumu bidzat. Nah, itu aja bedanya. Kalau filsafat menolak sama sekali nggak ada, itu maksudnya. Maka dikatakan Mu'tazilah tidak dikafirkan. Hah? Orang itu kan punya sifat pintar, punya sifat ngeyel, tapi kan nicknya cuma satu. Nicknya? Iya, tapi nicknya banyak berarti kalau kamu di mana Ma'ani dan mana dia. Tapi kan tujuannya dia baik untuk menisbatkan wahdaniyah. Ini loh. Dia berpikiran kalau ada perkara lain enggak wahdaniyah, maka untuk sampai pada makna wahdaniyah enggak ada yang berdiri pada zatnya gitu loh. Kita juga sama kayak dia. Pada hakikatnya sifat itu bukan perkara lain pada hakikatnya. Tapi ketika kita ngomong akal, maka sifat itu ada perkara lain dari zatnya. Itu udah mestinya. Jadi ngomong khorijil a'yan perkara lain itu hanya dalam akal. Adapun dalam kenyataan sifatnya Allah dan zatnya Allah bukan perkara lain dari zat. Karena sifatnya Allah bukan mendatangi zatnya, bukan arad, gitu kan? Kalau arad tetap dia perkara lain, mau di akal, mau di kenyataan tetap dia perkara lain. Nyambung nggak? Iya begitu. Alimun bila ilm. Ilm, iya kan begitu makanya. Itu paham ya dia begitu. Lah bagi kita kan ya udah, tapi saya susah paham. Udah kamu sama saya bisa aja. Ente punya kelas sendiri, saya punya kelas sendiri gitu lah. Ya sama-sama kita ilmu
Jadi dia nggak paham kalau itu hanya dzihni kita aja gitu loh. Yang nyambung ya. Jadi dia tidak dikafirkan karena masih menerima sifat itu walaupun dianggap sebagai zat itu sendiri. Kalau filsafat jelas-jelas menolak keberadaannya gitu loh. Jadi Allah hanya zat, yang dari zatnya itu otomatis muncullah zat yang lain. Sedangkan kaum filsafat menafikan keduanya. Keduanya itu mana itu? Ma'ani dan makna ya. Bahkan menetapkan sebaliknya sampai menyatakan bahwa Allah sama sekali tidak punya ilmu baik dengan zatnya atau dengan sifat di luar zatnya. Gitu loh. Kalau Mu'tazilah kan menafikannya di luar zatnya, ilmu pada zatnya, gitu kan. Penafian terhadap sifat-sifat Allah ini adalah salah satu dari 3 pendapat kaum filsafat yang menyebabkan mereka kafir. Adapun selainnya adalah yang pertama, menafikan kehidupan akhirat yang bersifat fisik dan menetapkannya bersifat ruhani. Yang kedua, derajat kenabian itu adalah sesuatu yang diusahakan oleh manusia. Itu jadi 3 macam kekafirannya orang-orang filsafat. Menolak sifat, mengatakan akhirat itu hanya ngimpi, bukan fisik kenyataan. Yang ketiga, nabi itu bukan utusannya Allah. Artinya bukan nggak bisa diusahakan. Tapi dia jadi nabi karena dengan upayanya dia muwajabah dengan takarub kepada Allah, dengan mujahadah, dengan mendekat, maka jadilah dia naik ke derajat para nabi. Hingga sampai sekarang pun siapapun bisa jadi nabi, gitu maksudnya. Dengan usahanya dia boleh jadi nabi kapan saja. Ini kekafiran filsafat dari 3 perkara ini. Allah tidak bersifat, akhirat itu hanya khayalan rohani saja. Terus nabi bisa diusahakan. Ada juga ulama yang menambahkan yang keempat, yaitu pengingkaran terhadap terhubungnya ilmu Allah dengan juz'iyat. Nah, yang keempat ini. Kalau ini nggak usah ditambahin, mau dia nggak mengakui ilmu, bagaimana mau mengakui ilmu? Ilmunya aja nggak ada. Artinya filsafat yang mengatakan Allah itu ya tahu, tapi yang diketahui hanya ijmal, hanya garis besar. Langit itu banyak bintangnya, berapa? Banyak pokoknya. Gitu loh. Bukan tafsil. Allah nggak tahu juz'iyatnya, tapi hanya kuliahnya saja. Rambutnya kambing itu banyak, berapa? Banyak. Itu sama kayak saya kalau begitu. Saya juga tahu kalau begitu. Ini ada yang menambahkan demikian. Ada Suki menambahkan maksudnya kaum filsafat di sini adalah setiap orang yang sama akidahnya dengan akidah mereka yang rusak, baik sebelum ataupun setelah Islam. Kita bertanya nih, siapa nih kelompok filsafat? Siapa aja. Yang kok kamu punya keyakinan begini, kamu masuk kelompoknya. Apa? Allah nggak tahu secara tafsil. Terus sifat nggak ada. Terus akhirat hanya khayalan. Terus Nabi bisa. Kok taunya kamu seperti itu? Berarti kamu masuk kelompok mulahid. Gitu aja. Masuk kelompoknya filsafat yang mulahid. Nyambung nggak? Ya, jadi ini
Kita mau ditartibkan satu-satu. Apabila kamu mengatakan irodahnya Allah itu enggak ada, yang pertama mungkin apa? Yang mungkin pertama terjadi apa? Kalau alam ini terjadi bukan atas dikehendaki, yang mungkin terjadi pertama apa? Akan muncul lawannya, gitu loh, dari yang dimaui, ya kan? Ente ngerjain sesuatu, kok ente ngerjain itu nggak hasil yang ente inginkan, yang muncul apa? Lawannya. Iya dong, itu pertama kemungkinan. Yang kedua mungkin muncul dua kali sekali. Ini tambah mustahil lagi, gitu loh. Yang ketiga nggak akan terjadi. Kenapa? Karena lupa sih, lalai. Yang keempat muncul karena dirinya sendiri. Artinya muncul karena elat dari zatnya Allah ketika pekerjaannya itu tanpa irodah. Ini tolak semua nih, ya kan? Muncul lawannya, muncul yang berlawanan mustahil. Kalau nggak ada irodah bisa dengan lalai mustahil, bisa dengan elat apa? Enggak, lalai mustahil, ghaflah mustahil, elat mustahil, toba mustahil. Ini gambaran awal nih. Nah, besok kita akan jelaskan satu persatu. Apa kemustahilannya elat, apa mustahilnya toba, apa mustahilnya ghaflah, juhul. Akan kita bahas satu persatu insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna وأننا أسرفنا على لظى إشرافنا فتوب علينا توبة تغفر لكل حوبة واغفر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضعز صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.